Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Kaksul. Jadi kali ini saya akan bahas SKB Kementerian Agama untuk part 2 nya ya. Yang kemarin part 1 nya itu lebih ke tes papikostik. Jadi untuk tes SKB Kementerian Agama di sini terdiri dari dua. Yang model soal yang pertama itu seperti tes TU SKD yang kemarin, sedangkan yang 50% nya itu tes papikostik berupa pernyataan. Yang kemarin tes papikostik saya sudah share di channel saya sebelumnya tentang tes papikostik yang ada dua pernyataan. Kita pilih salah satu pernyataan yang memang sesuai karakter kita atau dirasa baik ya. Sekarang yang saya maksud di sini itu sama tes TU kemarin itu poin-poin penting materi persiapan ya. Seringkas yang pertama operasi hitung campuran, dimana kemarin tes SKD kemarin kita dapat juga ya. Yang kedua itu sinonim ya, di SKD kemarin kita dapat. Ketiga antonim, keempat padanan kata, kelima silogisme, keenam figural yang gambar-gambar, ketujuh deret angka, kedelapan duduk melingkar ya, kita dapat di soal TU SKD kemarin. Yang kesembilan duduk sejajar, dan yang ke-10 tes papikostik yang di channel saya sebelumnya. Silakan searching, sudah ada. Oke, sebelum saya lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya jika bermanfaat, agar saya semangat dalam membuat konten tes SKB berikutnya lagi. Kita bahas satu persatu. Untuk operasi hitung campuran modelnya itu yang kayak gini ya. Ini salah satu contoh hitung-hitungan biasa. Misalnya kita hitung ini ya, misalnya ini kan kalau kita lihat ya, apalagi yang bukan anak matematika atau anak sains, ini ribet, padahal enggak. Nah, kita lihat ini kan di sini, ini ada dalam kurung, ini dalam kurung ya, ini juga dalam kurung. Ada dua kelompok, ini juga di dalam kurung, sama ini dalam kurung. Di sini ada tanda positif, yang dimana positif ini kalau dalam kurung ini dikali misalnya, berarti positif ini ya dikali 2010, jadi positif 2010. Positif kali negatif 1999 itu berarti jadi min negatif 1999. Berarti tinggal kita coret, ini kan ada 1999, ini positif kali negatif di sini, berarti sama saja. Di 1999 ini dikurang ini berarti habis. Kita cari lagi. Nah, ini lagi 1998. Ini ada negatif sini, berarti ini habis juga nanti, kurang. Apalagi yang bisa kita, ini negatif 2010 kan dibayar 2010 habis, sisa ini sisa min 2001 ya, ditambah 2009 tambah 2009. Nah, ini kan tinggal gampang, ini kan lebih kecil dari ini, berarti nanti ini kan negatif sama saja utangnya kita. Kalau lebih kecil kita bayar lebih uang, pasti sisanya kita masih ada bersisa uang ya, sudah nggak ada utang. Berarti anggap saja ini min 2001, berarti dibalik 2009 dikurang 2001, atau 9 kurang 1 kan 8 positif. Berarti jawabannya C. Ini salah satu contoh hitung-hitungan biasa campuran. Yang penting di operasi hitung campuran kita mengerti tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi ya. Jadi mau dicampur-campur bagaimanapun, ditambah habis itu dikurang dikali, kita tetap bisa ya. Nah, apalagi yang bukan basicnya matematika atau sains, silakan belajar, cari-cari searching, sudah banyak pembahasan. Ini untuk operasi hitung campuran. Sedang yang kedua untuk sinonim seperti ini ya, itu sudah biasa. Misalnya ini ada soal pasca sarjana, sinonimnya apa? Kalau kita muraikan, ini ada pasca berarti setelah, sarjana kan gelar strata 1, berarti kita lihat saja, oh pasca sarjana ini kan misalnya S2 itu kita lanjut setelah sarjana, berarti ini jawabannya setelah sarjana. Oke, untuk yang ketiga antonim. Seperti antonim ini ekspor. Ini antonim ekspor, lawan ya antonim, berarti kan ini keluar, im dalam, berarti lawannya dalam, berarti ekspor lawannya impor. Jadi untuk sinonim dan antonim yang penting kita banyak baca atau sudah banyak pengalaman, pasti insya Allah bisa ya. Nah, di SKD kemarin sudah. Terus padanan kata di sini atau sering juga disebut analogi ya.
contoh soalnya kayak gini. Ini harus kita pintar buat kalimatnya. Misalnya ini kira-kira kita lihat pilihan dosen, sama dengan kayaknya lebih ini ada pembahasannya jenis padanan asosiasi. Berarti kita buat kalimat dosen mengajar di kampus. Berarti di sini nanti kampus yang D misalnya kita cek. Berarti Koki memasak di dapur. Jawabannya D. Nggak mungkin kan dosen di buku apa kita mau kaitkan yang Koki enak. Maksudnya ya apalagi dosen peneliti Koki kepala cabang belum tentu. Ya pokoknya kita buat hubungan kata yang sekiranya logis masuk ya. Kemudian silogisme di sini penalaran kayak gini. Misalnya salah satu contoh silakan cari di buku atau di channel-channel banyak itu tentang bahasan silogisme. Ada modus ponen yang harus kita ketahui. Modus tolen di sini salah satu silogisme yang menggunakan modus ponen. Jika matahari bersinar terang, maka cucian akan kering. Biasanya di sini kita memakai misalnya ini. Jika matahari bersinar berarti P. Maka ini simbol maka yang ini ya. Terang maka cucian akan kering. Akan kering ini Ki. Yang pernyataan keduanya matahari bersinar terang berarti sama dengan P yang pernyataan pertama sama dengan kedua. Tinggal kita habiskan ini sisa Ki. Ki apa? Ki itu cucian akan terang. Nah, yang kayak gini-gini ya untuk silogisme. Silakan searching lagi banyak yang penalaran ya. Biasa di sini keliru banyak sekali macam-macamnya ya. Ini saya kasih model-model saja. Oh, modelnya kayak gini. Ini yang kemarin ya, kayak model tes SK. Kemudian figural ini tes gambar. Contoh gambar ini. Dalam setiap langkah, tiap elemen berpindah tempat secara jarum jam secara bergantian. Ini jawabannya lebih tepatnya di D. Masih banyak ada gambar-gambar berupa bangun ruang nanti rusuk-rusuk atau misalnya bangun ruang jika dibentuk jadinya apa yang kayak gitu ya gambar-gambar. Pokoknya perbanyak mantap baca juga soal gambar di sini ada berbagai macam. Silakan searching. Ini saya kasih saja model-modelnya. Oh ternyata figural yang kayak gini ya. Kemudian deret angka sini yang sains atau matematika atau apa kan nggak masalah. Yang non sains atau yang mungkin kurang ya di dalam matematikanya silakan belajar. Nggak ada yang kata terlambat. Kalau kita belajar pasti bisa. Sini kalau kita lihat deretnya sini agak susah katanya pecahan. Padahal kalau kita cermati ternyata bisa kita cari di atasnya dulu ini pembilangnya 1, 3, 5, 7 ini kan 1, 3, 5, 7. Nah ini kan tambah 2 berarti habis 7 ini ditambah 2 juga ditambah 2 berarti 9. Nanti kita cari nanti. Sedangkan di bawahnya juga dia membentuk pola. Polanya kali 2, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Sehingga jawabannya yang pembilangnya 9 dan penyebutnya 64. Sehingga hasilnya 9/64. Nggak usah kita cari pecahannya ini berapa hasilnya ini ya. Kita buat dulu segini. Insyaallah di tes psikotes pasti soalnya memang agak ribet. Ternyata kalau di kerja pasti insya Allah mudah, apalagi yang sudah biasa ya. Ini untuk contoh soal deret angka. Tapi untuk SKD kemarin kan mudah-mudah deretnya angka-angka biasa ya. Yang penting kita tahu pola bilangan. Apalagi kita kalau pelajaran SMP sekarang itu ada pola bilangan di kelas 8 ya. Kalau mau cari ada adiknya silakan tanya-tanya di materinya. Oke. Kemudian duduk melingkar seperti tes SKD kemarin misalnya. Ada itu meja melingkar maksudnya ini yang kemarin. Misalnya ada meja melingkar, ini si A duduk di sini, si B duduk di sini, si D duduk di sini, si E duduk di sini, si C duduk di sini. Sekarang misalnya ada pertanyaannya. Di sebelah kanan C, siapa yang duduk sebelah kanan C? Sebelah kanan ternyata sebelah kanan C ini kalau kita sesuaikan posisi kita berarti sebelah kanan C yaitu B. Yang kayak gitu ya. Kemarin udah asing, kalau yang sudah tes SKD pasti bisa. Sedangkan kalau yang duduk sejajar sama, misalnya kalau sejajar ya berarti yang sejajar. Misalnya ada meja gini, meja, terus ada yang duduk A duduk di sini, B duduk di sini, yang namanya juga sejajar ya. C. Oke. Di seberang A, siapa yang duduk di seberang A atau tidak? Di antara yang duduk A dan C ini siapa? Berarti B, harus gitu ya. Pokoknya nanti
kayak gitu-gitu. Oke. Kemudian untuk tes papikostik di channel saya yang kemarin tes SKB pertama sudah ada. Silakan yang terdiri dari 2 pernyataan. Di situ nggak usah panik. Intinya nanti tes papikostik 50% dan tes yang seperti model TU itu 50%. Saya sudah searching sama teman-teman ya. 50%, dan semoga kalian bisa untuk menyelesaikan tes SKB. Nggak usah panik. Silakan jika kalian mendukung channel saya, silakan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya, dan saya akan membuatkan lagi untuk SKB berikutnya, apakah di wawancara, pengalaman kerja yang kayak gimana-gimana ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Mohon dukungannya semua teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.